Kalau MBTI ini, kita semudah bisa mengetahui belajar 4 dikotomi ini yang menghasilkan 16 tipe kepribadian. Tapi 16 kepribadian itu ibaratnya adalah kita punya rumah, ada 16 ruangan di situ. Nah, 16 ruangan itu mana yang buat kita merasa ruangan inilah yang paling nyaman? Halo, selamat sore teman-teman. Startup antusias semuanya, welcome back to Starpods. Kita balik lagi di episode berapa nih? 9 ya. Nggak kerasa ya, udah episode ke-9. Terus kayak udah akhir tahun aja, jadi mungkin sebelumnya kayaknya ini nanti di postnya itu pas banget pas liburan. Jadi sebelum liburan tiba, aku mau mengucapkan selamat hari Natal dan juga tahun baru untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton podcast episode 9. Episode kali ini itu akan membahas tentang sesuatu yang cukup unik kalau buat aku, tapi ternyata ini sudah diimplementasikan dari cukup lama nih setelah aku gali-gali sama guest speaker kita pada hari ini nih. Jadi kita akan membahas mengenai soal MBTI. Aku yakin teman-teman semuanya udah pada familiar ya soal MBTI, tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya MBTI itu bisa dipakai buat team mapping tool gitu. Jadi makanya kita hari ini kedatangan tamu none other than Mbak Nunik Tirtasari, seorang MBTI Certified Trainer. Mungkin boleh di sini. Halo Mbak Nunik. Hai, halo. Oke, cantik sekali ya. Kayak kelihatannya cuma beda 5 tahun kan. Tenang aja Mbak Nunik mah. Oke, mungkin aku lupa, aku belum self introduction juga teman-teman. Siapa tahu udah pada lupa ya, gitu. Jadi selamat kenal teman-teman semuanya, kembali lagi sama Dimas di Starpods ya. Jangan lupa ya. Sama Dimas. Mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Mungkin aku mau minta Mbak Nunik untuk perkenalan diri dulu aja. Oke. Siapakah sebenarnya Mbak Nunik ini gitu? Tapi aku yakin banyak banget udah pada tahu karena banyak banget penggemarnya. Aku yakin deh. Aku sering kadang-kadang suka ngeliatin Instagram Mbak Nunik juga soalnya. Iya, hai teman-teman semua. Kenalkan aku Nunik Tirta, biasa dipanggilnya. Aku di Instagram juga @nuniktirta. Biasanya aku sharing juga soal tentang my personal life and also MBTI. Aku di sini diundang karena topiknya adalah tentang MBTI. Kebetulan memang aku juga seorang MBTI certified trainer gitu dari MBTI yang langsung. Nah, aku kesibukan saat ini, aku sebagai angel investor juga, dan juga ada beberapa properties yang aku handle, dan aku juga NLP certified professional juga. Jadi sebenarnya Mbak Nunik ini nih memang banyak kesibukan sehari-harinya ya, nggak cuma soal MBTI Certified Trainer aja, tapi karena kali ini topiknya mengenai MBTI, jadi kita pasang title-nya MBTI Certified Trainer ya. Kalau buka link ini banyak banget loh, teman-teman pengalaman loh. Aku kayak, wow Mbak Nunik ini tiap hari bagi waktunya kayak gimana ya? Kayak banyak sekali kesibukannya. Intinya di delegasi, Dims. Oh gitu. Aku delegasi. belum bisa delegasi ke siapa-siapa. Gimana nih? Iya, itulah pentingnya punya tim juga. Nah, aku ada tim dan itu aku pakai itu untuk si ilmu MBTI aku. Gitu. Ya. Berarti sebenarnya Mbak Nunik sekarang sering nih ya training soal MBTI ke company-company Yes, gitu. some companies bisa, untuk personal juga bisa, untuk couples juga bisa. Oh iya? Iya, gitu. Jadi sebenarnya bisa implement ke macam-macam. Jadi perusahaan bisa, untuk keluarga bisa, ibu dan anak juga ada my clients ibu dan anak. Jadi untuk saling memahami. Oke, sebenarnya berarti dia ruangnya benar-benar luas banget ya aplikasi MBTI ini sebenarnya. Tapi kalau ini kita bahasa di lingkup profesional ya teman-teman ya. Tenang aja, masih relate kok sama dunia startup ya. Tenang. Oke, tapi sebelumnya Mbak Nunik kayak apa sih yang membuat tertarik sama MBTI nih? Background-nya kayak gimana nih sejarahnya? Oke, jadi aku kan tuh S2-nya 2 kali. Yang pertama psikologi konseling, yang kedua konseling pastoral. Nah, di situ ada salah satu mata kuliahnya MBTI. Nah, di situ aku barulah kenalan ya sama MBTI. Waktu itu dosenku bilang, kalau punya pasangan boleh pasangannya sit in. Nah, kebetulan suami udah nikah kan kita waktu itu kan. Suamiku sit in dia di sana. Begitu kita belajar bareng si MBTI ini, terus kita langsung ketawa. Jadi selama ini kita ribut-ribut cuman gara-gara ya kita ada perbedaan 2 dikotomi. Nah, 2 dikotomi ini yang menyebabkan kita kayak, jadi selama ini kita ributnya cuman gara-gara itu aja gitu. Nah, setelah kita memahami masing-masing kepribadiannya kita melalui tools MBTI ini, begitu kita ngerasa manfaatnya pada saat itu kita langsung dapat gitu. Nah, terus
itu kan tahun 2014. Nah, tahun Mulai kuliah. 2014 tuh ya, itu aku S1 yang S2 yang pertama kali. Nah, itu 2014. Nah, tahun 2018, 4 tahun kemudian, baru aku ngambil sertifikasi MBTI secara resmi. Kenapa? Karena ada teman lama aku yang dia ujuk-ujuk datang, kamu pasti MBTI-nya, dia nebak aku waktu itu ISFJ gitu kan. Salah, aku bilang enggak, salah. Salah satu doang tapi. Terus aku bingung kenapa tiba-tiba kok dia main tebak-tebakan MBTI. Jadi punya Usut ternyata long story short dia itu pernikahannya terselamatkan setelah dia belajar self assessment MBTI. Nah, terus aku bingung kan kenapa gitu ya. Jadi dia ngerasa selama ini hambatan dia kok kayak ngerasa kayak susah banget sama orang dan segala macam karena dia nggak paham sama dirinya sendiri gimana dia mau memahami orang lain. Nah, yang ada jadi mispersepsinya dia adalah dia kira MBTI itu hanya tools untuk HRD, untuk pekerjaan aja. Tapi ternyata di dunia personal life itu bisa kepake juga gitu. Nah, jadi dari situ waktu itu dia yang bikin aku kayak tertampar adalah ketika dia bilang gini, lu percuma punya follower 15.000, waktu itu followerku 15.000, percuma punya follower 15.000 nggak lo educate tentang MBTI katanya. Terus katanya jadi kayak padahal kalau lo educate banyak loh yang bisa terselamatkan mungkin pernikahannya atau professional life-nya bisa lebih naik karena emang itu se-useful itu kalau kita sendiri juga. Terus aku pikir iya juga sih gitu. Tapi aku nggak mau cuman sekedar sharing yang hanya berdasarkan satu mata kuliah aja. Nah makanya akhirnya aku ambillah sertifikasi MBTI itu supaya lebih mendalam dan memang setelah dijalani ambil sertifikasi ya bukan hanya mengedukasi follower tapi aku juga bisa membantu paling enggak keluarga aku tapi ternyata ya companies juga banyak yang memakai jasa untuk bisa MBTI for team mapping ini. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita gali ini dari cerita Mbak Nunik ternyata kalau aku nih ya, aku taunya MBTI itu tuh buat hubungan yang personal. Ya biasanya pencari jodoh ya. Di itu biasanya gitu ya. Kalau di dating apps kan tulisannya nih about me. INFP misalnya gitu, namanya itu dulu supaya orang tuh bisa, kayaknya gue cocok nih sama yang kayak gini, kan biar orang-orang pada tahu gitu kan. Iya. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang justru tahunya MBTI itu tuh untuk professional matters, gitu, khusus untuk itu aja. Jadi sebenarnya ternyata udah seluas itu ya MBTI ya sebenarnya. Apapun yang berhubungan dengan manusia, MBTI ini bisa kepake. Dan enaknya kenapa juga aku memilih kan aku kuliah nggak cuma belajar MBTI aja, ada MMPI, ada DISC, segala macam tools untuk memahami kepribadian kita. Nah, di antara semua itu yang aku pelajari, MBTI inilah yang menurut aku sangat mudah dan bisa diajarkan ke orang lain dan kita bisa mengakses tanpa harus tools khusus. Kalau kayak misalkan MMPI itu ada sekian ratus pertanyaan dan itu harus ada formulanya gitu. Jadi nggak bisa kita self assessment si MBTI itu MMPI itu nggak bisa gitu. Terus yang lain-lain ya misalkan fingerprint segala macam gitu. Nah kalau MBTI ini kita semudah bisa mengetahui belajar 4 dikotomi ini yang menghasilkan 16 tipe kepribadian. Gitu. Jadi dari 4 dikotomi ini yang aku bilang tangan kanan, tangan kiri itu, nah kita bisa mendapatkan kombinasi 16 kepribadian. Yang dimana sebenarnya 16 kepribadian itu bukan berarti kita mengkotak-kotakan orang jadi ada 16, tapi 16 kepribadian itu ibaratnya adalah kita punya rumah, ada 16 ruangan di situ. Nah, 16 ruangan itu mana yang buat kita merasa ruangan inilah yang paling nyaman. Buat kita. Nah, itulah tipe kepribadiannya kita. Tapi bukan berarti kita nggak pernah masuk ke ruangan-ruangan lain kan, Dims gitu. Jadi betul, misalkan kalau aku ruangan favorit aku adalah misalkan kamar utama aku ya. Nah, itulah tipe kepribadiannya aku nih. Nah, tapi bukan berarti kita nggak pernah kan ke gudang lah atau ke toilet lah kan pasti kita mengakses juga tuh. Nah, jadi di satu-satu situasi kita harus mengadjust diri kita untuk bisa sesuai dengan kebutuhan pada saat itu gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita MBTI itu sebenarnya apaan nih Mbak Nunik? Nah, kalau aku taunya ini tuh lu udah pernah tes MBTI belum gitu? Iya kan? Padahal itu salah loh. Oh gitu. Salah loh. Jadi sebenarnya apa yang benar? Nah ini mispersepsi yang paling umum adalah
tes MBTI. Udah pernah belum tes MBTI online pula gitu kan? Sebenarnya MBTI itu bukan tes. Kenapa dibilang MBTI bukan tes? Karena dalam tes itu ada jawaban salah dan ada jawaban benar. Oh ya. Padahal di MBTI ini nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Semuanya itu hanya preferensi. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi yang lebih tepat disebutnya MBTI ini adalah assessment. Nah, assessment. Jadi MBTI assessment. Nah, di MBTI ini ya Myers-Briggs Type Indicator itu sesuai dari nama penemunya ya Myers and Briggs, mereka itu ibu dan anak loh, Din. Oh gitu. Ya, ibu dan pikir anak. satu orang. Enggak, Myers-Briggs itu ibu dan anak. Mereka menciptakan MBTI types ini, personality ini berdasarkan dari bukunya si Carl Jung. Itu waktu tahun 1921 kan dia menerbitkan buku personality types. Nah, dari situ dia dikembangkan, mereka berdua dikembangkan. Pada tahun 1940 keluarlah ini si MBTI ini. Udah setua itu ya berarti ya? Iya, udah selama itu. Nah, dari situ dikembangkan jadi si MBTI ini yang membantu kita untuk mengetahui kepribadian berdasarkan dari 4 dikotomi itu gitu. Oh, gitu. Oke, berarti sebenarnya dia itu diciptakan, mungkin nggak diciptakan kali ya. Adanya MBTI ini tuh sebenarnya awalnya itu tuh bermulanya sebenarnya untuk apa sih Mbak Doni kalau dari sejarah? Ya, ini lucu loh sebenarnya ini. Jadi si MBTI ini kan ibu dan anak. Jadi untuk mengetahui kepribadian si anaknya itu, calon pasangan si anaknya itu pada waktu awalnya. Buat hal sekecil itu. Tapi terus mereka mendedikasikan hidupnya untuk membuat si MBTI mengembangkan itu gitu. Jadi di MBTI ini mungkin juga teman-teman udah familiar, tapi mungkin ada baiknya juga aku secara singkat ya MBTI itu apa ya. Jadi ada 4 dikotomi. Kita anggaplah tangan kanan dan tangan kiri. Kita kalau nulis kan bisa ya tangan kanan lancar karena kita bukan kidal nih. Disuruh nulis pakai tangan kiri bisa juga, tapi lambat kan. Kita perlu adjust kan. Ya, jelek, lama gitu. Biasa kalau aku training ya, kita kayak ada simulasinya gitu ya, nulis tangan ini sekarang, angkat tangannya cepet gitu. Tapi kalau pas lagi tangan kiri lama nih biasanya, udah gitu jelek lagi kan. Nah, itulah dikotomi itu ada preferensi kita yang lebih senang nature-nya kita yang mana. Jadi kalau ketika kita bicara tentang MBTI, kita mencari nature-nya kita seperti apa. Bukan nurture. Bedanya adalah nature itu adalah ketika kita secara dari lahir bawaan orok lah istilahnya, itu kita cari mana yang kepribadian kita yang sesungguhnya. Misalkan contoh ya Dims gitu. Misalkan kita terlahir sebagai seorang yang introvert nih. Terus karena orang tua kita gemes gitu ya, nih anaknya pemalu banget gitu, disodor-sodor, ikutlah kompetisi apa gitu. Jadilah dia lebih percaya diri, lebih mudah bergaul atau interaksi sama orang gitu ya. Nah, itu namanya nurture. Jadi dia bisa jadi nurtured extrovert gitu. Jadi tapi yang dicarikan adalah si nature-nya. Nah, di dikotomi 4 itu Dims ada tangan kanan tangan kirinya itu adalah yang pertama, dikotomi pertama adalah extrovert sama introvert. Itu adalah bagaimana dia mendapatkan energi. Nah, bagaimana dia mendapatkan energi kalau orang extrovert ketemu banyak orang kayak gini itu dia makin charged gitu. Langsung recharge banget. Nah, kalau introvert kebalikannya, karena dia sebenarnya nggak terlalu butuh yang namanya interaksi sama orang lain gitu. Jadi ketika dia ketemu banyak orang, mungkin pada saat ketemunya dia masih ya oke, tapi habis itu dia langsung drop, langsung energi levelnya langsung low gitu. Nah, itu introverted gitu. Jadi extrovert sama introvert yang paling banyak salah persepsinya adalah menganggap yang extrovert pasti gampang bergaul gitu. Kalau orang lihat aku ya. Terus bilang pasti extrovert gitu. Padahal sebenarnya hasilnya introvert. Karena aku sebenarnya cara recharge-nya adalah dengan tidak berinteraksi sama orang lain gitu. Tapi ada orang yang kayak my PA, kelihatannya dia introvert gitu ya. Kayaknya dia kalem-kalem aja. Tapi cara dia merecharge dirinya adalah dengan interaksi sama orang lain gitu. Dia extrovert. Kelihatannya kayaknya introvert tapi ternyata extrovert gitu. Nah, jadi cara mendapatkan energi dari mana? Itu dikotomi yang pertama. Nah, kalau yang dikotomi yang kedua itu adalah sensing sama intuition ya. Sensing sama intuition itu bagaimana dia menyerap informasi. Nah, apakah dengan caranya intuition tuh kalau misalkan kalau ngelihat buah apel ya, bedanya sama orang sensing. Kalau ngelihat buah nih
dia seorang intuition, dia bisa kayak ngelihat buah, dia jawabnya gini, seger gitu, jus. So kayak misalkan kalau kita belum ngerti letak kata segarnya di mana di apel itu nggak ada kan gitu ya. Nah terus ya kan, terus jus, terus rumah sakit, apa rumah sakit gitu kan? Oh karena kalau ke rumah sakit bawa buah kayak gitu. Nah sesuatu yang abstrak. Nah, dia menyerap informasinya atau mendapatkan informasinya dari sesuatu yang abstrak. Sedangkan kalau orang S itu ngelihat buah apel, ya udah jawabnya merah, bulat, lihat gitu apa yang dia lihat benar-benar exact data. Nah makanya ketika berkaitan nanti di dunia kerja, ya itu perbedaannya kalau bos yang N itu dia sukanya dikasih mungkin sama-sama data tapi keluarnya mungkin projection lebih menarik dibandingkan laporan keuangan misalkan contoh kayak gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gitu. Terus itu baru yang kedua DIMS ya. Yang ketiga adalah tentang bagaimana dia mengambil keputusan, thinking atau feeling. Ya thinking atau feeling. Nah caranya kalau thinking ya udah pastilah ya dia berdasarkan logika. Objektivitas itu penting banget buat dia, segala sesuatu sistem yang terstruktur itu sangat penting buat dia. Sedangkan kalau feeling itu berdasarkan value. Jadi bisa jadi dia lebih subjektif. Bukan emosi ya? Bukan. Lebih ke value-nya dia bisa juga ya emotional value-nya seperti apa ya. Jadi bisa jadi lebih subjektif gitu. Nah itu baru yang ketiga nih. Yang keempat adalah tentang how they approach the world itu dengan judging atau perceiving. Nah kalau judging sama perceiving, ini yang aku beda nih sama suami. Dan dulu ributnya itu aja. Nah, J sama P ini, yang satu J itu judging itu dia sangat aware dan concern dengan konsep waktu. Makanya kalau kamu perhatiin nih, tadi kan kita janjian ya, aku bakal tiba jam segini gini-gini kan. Karena aku orangnya J-nya hard J banget gitu, kayak aku gelisah kalau telat. Ya, terus udah gitu suka bikin to-do list gitu ya. Nah, kayak kemarin yang di awal minggu kan, udah dipetakan gitu kan. Itu karena itu bikin aku tenang gitu. J itu kalau kita melesatinnya dengan judging itu joy of closure. Jadi kalau ada closure gitu ya, makanya nggak bisa tuh kalau orang J itu nggak ada kepastian. Jangan digantung-gantungin ya kalau orang J gitu. Nah, kebalikannya sama orang P. Kalau orang P itu dia itu nggak terlalu peduli sama konsep waktu, Dims. Jadi let it flow. Jadi kayak kalau mau traveling nggak suka bikin itinerary, biasanya si J yang bikin itinerary gitu ya. Nah, terus juga si P ini kita nyebutnya kan perceiving nih. Kita plesetinnya dengan procrastinating kadang, soalnya kayak kalau bisa entar kenapa harus sekarang gitu. Kalau J kan kalau bisa sekarang kenapa harus entar gitu kan. Tapi padahal sebenarnya kalau P itu bukan karena dia menunda-nunda atau gimana, karena dia senang terbuka dengan new opportunities dan new ideas. Jadi makanya dia tampung dikerjain. Jadi kalau misalkan perbedaan nih Dims, kalau di dunia kerja ya, orang J sama orang P itu bedanya gini. Kalau dikasih deadline ya, kalau orang J jelas banget nih deadline-nya nih tek dia mau ngerjainnya kapan dia udah ada tuh struktur mau kerjanya kapan, timeline-nya udah jelas deh. Kalau orang P ya ada Netflix-nya baru keluar nih, muncul ya, nonton dulu deh, ntar sambil numpung ide gitu kan. Terus pokoknya kayak nyantai bisa nyantai. Tapi udah di ujung-ujung baru tek. Selesai gitu. Tuh ngerasanya kayak terbakar api semangatnya kalau udah mepet. SKS, sistem kebut semalamnya nggak? Ada yang begitu. Jadi memang beda dinamikanya. Nah, dengan tadi kita memahami nih ya, dengan kita memahami perbedaan-perbedaan itu, kita jadi paham Dims bahwa memang kita ini berbeda. Kenapa kita bisa bereaksi satu hal kejadian yang sama, kita bisa bereaksi yang berbeda. Makanya setelah kita belajar tentang si MBTI ini, itu buat aku sangat ngebantu untuk meminimalisir konflik gitu. Karena kita tahu kayak aku kan maunya get things done as soon as possible gitu ya, karena orang J. Tapi buat orang lain kan bisa jadi irritating nih. Ya kan? Gitu kayak ditagih tadi. Nanti pasti selesai kok. Ntar nyantai aja sih gitu kan. Nah, dengan kita paham dulu,
kenapa? Oke, ini lagi top PJ gue lagi bermain banget nih gitu. Jadi harus ditaruh dulu nih gitu. Ya udah kita lagi liburan santai dulu lah gitu. Oke. Nah ini karena kita udah mulai mendalami tadi ya soal MBTI, jadi harusnya udah lebih clear ya MBTI itu kayak gimana dan itu sebenarnya apa. Nah mungkin kita sekarang akan nyambung ke relevansinya nih kalau di hal profesional nih buat teman-teman mungkin yang taunya ya aku taunya ini cuma buat dating aja gitu supaya aku tahu nih orang cocok sama aku atau enggak sifatnya kayak gitu kan. Nah kalau relevansinya dalam hal profesional gimana caranya kita kalau misalnya kita memahami tipe kepribadian itu tuh bisa nih membantu HR practices kan ini pasti dipakainya untuk HR practices kan Mbak Nunik ya. Nah itu tuh relevansinya tuh kayak gimana sih sebenarnya Mbak? Paling bagus MBTI assessment tools ini untuk team mapping. Paling bagus sebenarnya. Jadi kenapa jadi team dynamics-nya dapat di situ. Jadi biasanya kalau companies yang melakukan untuk team mapping tools ini kita ngebantu mereka untuk membuat si karyawannya paham dulu nih paling enggak kepribadiannya mereka apa. Setelah didapatkan mereka udah tahu nih personality-nya apa dan kemudian dia kan bisa tahu nih, misalkan satu timnya dianya misalkan introvert, terus tim yang lainnya extrovert gitu ya. Nah, ketika hal paling simpel aja Dims ya, misalkan gini, datang ke kantor nih misalkan, datang ke kantor, ada yang kan yang suka gitu menyapa semua orang gitu kan, terus ada yang datang-datang udah pakai earphone gitu, karena mungkin ya merasa overwhelmed dengan dengan interaksi dari luar gitu. Nah itu paling enggak kita tahu dulu bahwa ada certain people yang memang berbeda kan gitu. Nah dari situ untuk ketika udah tahu paham masing-masing kan dynamics-nya bisa jadi lebih bagus kan. Paling enggak untuk aware dulu, bukan berarti yang disapa tadi sombong gitu kan atau apa gitu. Nah, ketika sudah terjadi harmonisasi dalam tim dengan memahami menjadi satu tim lebih kompak itu kan lebih tinggi. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, biasanya kalau HR memakai team mapping untuk dengan MBTI ini adalah ketika dia mau approach suatu kebijakan. Contoh, kalau misalkan timnya setelah dianalisa adalah misalkan kebanyakan timnya adalah ENFP yang orang-orang kreatif gitu ya. Nah, kalau orang ENFP biasa kan kreatif nih, orang-orang kreatif nggak bisa sebenarnya kita melakukan kebijakan dengan cara kita kayak ngasih satu ultimatum SOP gitu yang standar. Biasanya mereka kayak akan mempertanyakan. Nah, tetapi kalau orang misalkan let's say di tim mappingnya ini mayoritas misalkan ISTJ gitu ya, yang mereka sangat optimal kalau bekerja kalau punya SOP gitu, punya struktur gitu. Nah, jadi pendekatannya ketika ada kebijakan ya udah dibuat SOP baru, mereka akan bisa biasanya kalau misalkan ISTJ nih yang di perusahaan yang butuh serba keteraturan, like ya mungkin kalau orang yang di kerjanya penuh stabilitas, yang rutin gitu, nah itu tuh biasanya ISTJ karena butuh SOP banget. Tapi kalau orang-orang kreatif biasanya kalau di orang agensi ya itu rata-rata mungkin biasanya ENFP gitu ya, karena butuh yang kreatif rata-rata gitu. Nah itu buat kebijakan gitu. Nah, terus mungkin juga satu lagi adalah ketika dia udah tahu tim mapping sama untuk approach kebijakan, dia juga bisa tahu untuk caranya bagaimana mengoptimalkan si tim ini untuk bisa dia jadi tim dynamics-nya lebih baik lagi. Jadi misalkan ada satu project, dia lihat, lah kok ini semuanya orang introvert, yang maju ke siapa? Nanti ke klien gitu kan. Yang misalkan yang lebih secara natural gitu ya. Nah, ini bisa di-combine nanti ada mungkin dimasukkan dengan tim yang berbeda gitu. Jadi seperti itu. Tapi kan tadi Mbak Nunik bilangnya kayaknya akan lebih cocok dan direkomendasikan untuk tim mapping gitu. Ya, tim mapping. Tapi kalau misalnya untuk rekrutmennya sendiri kira-kira tapi sebenarnya mungkin sekalian nambahin, tapi memang MBTI ini adalah assessment yang in general paling sering digunakan sama HR atau mungkin sebenarnya ada DISC juga sebenarnya DISC yang lebih populer juga. Cuman MBTI juga umum sih. Nah, MBTI waktu aku training untuk sertifikasi ini, instrukturku bilang sebenarnya kalau untuk rekrutmen MBTI ini kurang tepat. Why?
kenapa kurang tepat? Aku juga waktu itu, oh kenapa gitu. Nah ternyata gini, ketika seseorang waktu lagi mau melamar kerja nih, let's say, terus dia disuruh isi pertanyaan-pertanyaan itu dan dia tahu nih, ini itu pertanyaan-pertanyaan untuk MBTI. Dia cenderung akan menyesuaikan dengan ekspektasi calon calon employernya gitu. Jadi misalkan contoh dia mau apply sebagai seorang accountant. Tentunya dia harus seorang yang teliti. Nanti ketika ada pertanyaan nih, apakah kamu lebih suka data atau sesuatu yang pasti dia akan jawabnya data dong gitu ya. Itu hanya satu contoh kecil. Jadi prinsip dasar ketika kita mau self-assess menggunakan tools MBTI ini adalah kita harus shoes of mentality namanya. Shoes of mentality itu adalah dimana kita melepaskan, kayak kita tidur itu kan nggak pakai sepatu nih ya, jadi senyaman-nyamannya diri kita, makanya shoes of mentality. Dimana kita melupakan semua peran-peran yang kita jalani, karena yang dicari adalah nature-nya kita, bukan nurture-nya kita. Jadi ketika pada saat dia melakukan self-assessment itu, dia itu harus melepaskan topi dia sebagai karyawan, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bos, sebagai apapun itu, sehingga yang ditemukan adalah nature-nya dia, terlepas dari semua peran-peran itu. Nah, jadi ketika misalkan ketika aku bantu klien untuk self assessment, nggak akan lagi nanti muncul pertanyaan, tapi Bu, aku kalau di rumah begini, kalau di kantor beda lagi. Nah, berarti itu pertanyaan nggak valid dong, karena dia berarti nggak shoes of mentality. Padahal yang dicari adalah dia yang senyaman-nyamannya. Nah, kaitannya dengan rekrutmen tadi, tentu itu tidak shoes of mentality gitu. Makanya sebenarnya agak kurang tepat, tapi tetap itu juga bisa ngebantu. Tetap ngebantu. Tergantung kalau memang company merasa itu membantu, ya why not gitu. Tapi sebenarnya kalau secara prinsipal lebih tepat untuk team mapping gitu. Nah sebelumnya nih Mbak Nunik, kan tadi kan kayak ini kan udah dikasih contoh-contohnya nih relevansinya kalau misalnya untuk HR practice seperti apa gitu. Bener kan bagus untuk team mapping gitu. Tapi sebenarnya pengen tahu dong, kan pengalaman Mbak Nunik udah lumayan nih ya, banyak nih ya kayak nge-training di company-company gitu. Kira-kira sebenarnya itu tuh ada nggak contoh real case-nya ketika ternyata nyata adanya nih dengan memahami tipe MBTI ternyata bisa membantu menyelesaikan konflik gitu. Pasti kan namanya company datang ke Mbak Nunik, di company kita ada problem yang kayak gini-gini, pasti case-nya seperti itu kan, yang nanti datangnya kan. Kalau nggak ada problem nggak mungkin minta bantuan kan ya. Betul. Iya, ada banget nih. Jadi ini salah satu testimoni peserta MBTI workshopnya aku. Jadi waktu awal dia ikut MBTI, mereka berdua founder startup di Jogja. Nah, mereka berdua datang, terus mereka lakukanlah self assessment untuk MBTI ini. Nah, terus di situ mereka kebukakan pikirannya, oh iya, kenapa selama ini kita berdua ini cocok nih, karena di hal ini kita bisa sama-sama gitu ya, satu tipe. Nah, jadi kemudian dia pada akhirnya ketika mencari tim untuk tim mapping itu tadi gitu ya, dia mencari yang tipenya sama dengan dia, dan di lain hal dia butuh yang dynamic berbeda. Jadi dia implementasikanlah si MBTI itu untuk company-nya dia. Jadi salah satu contohnya dia butuh anak buah yang tipenya S. Yang S itu kan yang bisa mengimplementasi. Kalau orang N tuh biasanya kan dia punya banyak ideas gitu, tukang gas lah kalau kita nyebutnya. Wah, idenya banyak banget. Aku mau bikin startups yang nanti bakalan jadi unicorn gitu. Nah, sementara orang S biasanya ngerem dulu gitu. Emangnya udah ada yang udah pernah sukses nih? Ya kayak gitu. jadi kadang-kadang dia sukses ngerem. Oke, kita lihat dulu datanya gimana ya. Jangan dibiarin terbang ketinggian dulu ya. Iya gitu. Nah, terus jadi ketika dia mencari orang yang S gitu ya, jadi dia screening di mana di timnya mana yang bisa sesuai gitu. Nah di situ dia ngelihat waktu lagi kita ketemu lagi nih, udah setelah sekian tahun, dia bilang, Mbak makasih banget, ini berguna banget karena yang kita pelajari gitu ya, itu jadi memudahkan kita untuk mapping ya timnya kita, jadi kita kenal, dan cara approach-nya juga itu mereka jadi tahu gitu. Jadi bisa paham. Kayak misalkan kalau orang T sama F itu pendekatannya bisa berbeda banget. Kalau orang T ya udah dikasih aja data fakta ya, yang
karena kan objektivitas. Tapi kalau orang F nggak begitu cara approach-nya. Cara approach-nya adalah value-nya dia, mungkin dari sisi emotional ininya gitu ya. Jadi pendekatannya pun bisa jadi berbeda banget gitu. Nah itu kalau di kejadian tuh ya berarti. kejadian dan itu kejadian. Jadi problem solving-nya Iya lah intinya. gitu. Jadi lebih tahu juga cara Betul, handle-nya, cara betul. approach-nya. Iya, aku pun waktu pas lagi dikasih tahu gitu kan ya surprise karena kan sama mereka benar-benar segitu di implement dan itu ngebantu mereka untuk grow the company. Sekarang ya udah itu company-nya udah gede banget, punya gedung sendiri juga di Jogja. Hebat dong. Jadi Gitu. sangat membantu kan ya berarti waktu itu. Nah, aku rada penasaran juga nih Mbak Nuni. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal startup itu berarti kan pasti familiar bakal ada namanya founder, co-founder gitu-gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan MBTI ini gitu, kayak yang tadi bilang, oh ternyata kita karena pemikirannya, cara berpikirnya mirip gitu, makanya kita cocok nih untuk membangun startup ini bersama. Gitu. Tapi apakah emang harus cari yang cocok ya? Misalnya contoh yang ENFP sama yang NFP nih, yang founder sama co-foundernya gitu. Apakah memang harusnya seperti itu atau ternyata enggak juga kok gitu? Malah alangkah baiknya kalau misalnya saling melengkapi gitu. Kira-kira ada nggak case-nya gitu? Nah gini, enaknya dengan kita mempelajari si MBTI ini kan kita paling enggak udah self awareness-nya dapat nih. Ya, self awareness dapat. Dengan self awareness yang kita dapat dan kita jadi bisa mencari sesuatu yang kita butuhkan yang sesuai gitu. Jadi let's say kita udah tahu kita ENFP yang punya banyak kreativitas, ide-ide dan segala macam. Mungkin kita butuh partner yang tipenya ISTJ yang mana dia bisa menganalisa apakah ide-ide kita ini implementable atau enggak, terukur bisa jalan apa enggak gitu. Kalau misalkan dua-duanya, let's say orang ENFP yang kreatif, jadi ya udah mau nggak mau ngegas dua-duanya, nggak ada ngerem. Iya. Nah dengan nggak ada ngerem itu berarti ya jadi mungkin bisa jalan, cuman berarti nggak touch the ground-nya untuk bisa dia ada yang seseorang yang ngeremnya itu gitu. Nah, ketika berbeda justru sebenarnya sangat bagus untuk melengkapi. Cuman memang ada beberapa dikotomi yang kalau berbeda itu butuh adjusting-nya, butuh effort lebih besar. Contoh gini, di 4 dikotomi itu Dims ya, yang pertama dan terakhir itu tentang behavior. Extrovert, introvert, sama judging, sama perceiving. Nah ini bisa lebih mudah untuk kita adjusting. Ya karena dengan berkaitan sama behavior. Justru kalau misalkan berbeda itu bisa melengkapi dan memperkaya. Nah jadi ya kayak misalkan kalau aku sama sahabatku ya, dia extrovert banget, aku introvert banget. Kalau aku jalan sama dia, aku tenang karena dia yang ngomong aja terus sama orang lain gitu ya. Aku yang santai dengerin gitu. Ya kayak gitulah ya. Terus kalau J sama P gitu. Jadi kita bisa saling melengkapi, yang satu bisa nggak terlalu nyantai, yang satu bisa lebih menyeimbangkan gitu ya, lebih balance. Tapi kalau yang kedua dikotomi di tengah, ini kita bicaranya tentang mindset Dims. Jadi thinking sama feeling, intuition sama sensing sama intuition itu yang satu bicara tentang big picture, yang N, yang satu yang S itu bicara tentang hal-hal yang detail, yang fakta pada saat ini gitu. Dan yang kedua itu yang ketiga itu thinking sama feeling itu ya tentang bagaimana dia mengambil keputusan kan. Itu bicara tentang mindset lagi Dims. Nah, jadi yang dua ini memang untuk adjustingnya butuh lebih banyak effort. Challenging. Iya gitu, karena bicaranya tentang si mindset kayak itu. Kayak bisa nangkep nih, kenapa lu ambil keputusannya dengan cara seperti ini gitu. Karena yang satu ngomongin big picture ya, ini ada real case dari one of my clients, also my friend gitu. Dia suami seorang entrepreneur, startup founder. Dia udah sukses bikin di beberapa kota dan dia mau bikin di kota baru lagi, di kota lain ya. Karena menurut dia dengan big picture-nya dia, kalau dia berhasil menduplikasi dan scale up, dia nantinya punya banyak ya udah pasti income lebih dan waktu nantinya juga lebih karena dia udah bisa autopilotin companies-nya itu anak-anak perusahaan yang di cabang-cabang itu. Nah, tetapi pasangannya yang seorang S itu melihatnya seperti ini.
kalau kamu buka cabang lagi, waktu kamu berkurang dong untuk keluarga. Karena yang dilihatnya saat ini. Nah, sekarang aja kamu udah sibuk, nanti kamu lebih sibuk lagi gitu. Karena dia melihatnya detailsnya Iya. pada saat ini dan yang masa Lebih lampau. menyeluruh Ya, ya. bukan melihatnya ke masa yang di depan, potensi ke depannya Yes, seperti yes. apa gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, balik lagi ya, Iya, Dims. iya, Tapi betul. tergantung bagaimana cara kita melihatnya itu sebagai ya sebuah persepsinya masing-masing gitu, dengan ya itu tadi, makanya sensing sama intuition soal tentang apa kita punya mindsetnya itu berbeda total gitu. Nah, itu kalau misalkan nggak disadari, itu akan jadi sumber konflik yang Iya. sangat serius gitu. Oke. Makanya dengan belajar ini paham kan gitu. Iya, Jadi iya. paling enggak untuk meminimalisir konflik gitu. Oke, berarti ini tipsnya kali ya dikit ya, kalau misalnya cari founder dan co-founder gitu, sebisa mungkin yang dikotomi yang kedua dan ketiga Kedua ya? dan ketiga kalau mudah lebih mudah gitu. Maksudnya lebih Oke, kalau misalnya sama ya, ya, akan lebih mudah nanti lebih mengambil mudah. keputusannya. Tapi kalau yang ketiga tuh sebenarnya balancing lebih bagus juga sih. Oh gitu. Thinking sama feeling. Oh iya. Kadang-kadang ada yang ya raja tega gitu kan. Yang satu mungkin enggak, tapi memang ya tergantung. Jadi mungkin yang satu jadi bad cop, good cop gitu ya, bisa juga bagi-bagi peran gitu, bisa juga. Oke, Gitu. berarti sebenarnya nggak necessarily sama, Ya. harus benar-benar top sama banget supaya itu tuh benar-benar bisa jalan dengan baik, tapi yang penting seimbang lah ya. Seimbang Balance. dan harus sama-sama aware. Oh, Makanya aku sangat jadi harus saranin kalau diketahui dulu. kalau teman-teman ini sekarang udah mendengarkan ini berarti kan udah aware nih Yes, misalkan. yes. Nah, ajaklah co-foundernya atau timnya untuk awareness juga, tahu. Karena dengan kita tahu itu, dengan aware itu aja, itu udah mengurangi sekian persen permasalahan kita. Karena ya kan selama ini kan, Iya. kenapa sih dia begini? Padahal bukan dia, kenapa dia begini, kenapa Tapi memang kitanya. tapi Ya. memang sebenarnya ya udah pada dasarnya dia sebagai human being ya seperti Yes, itu nih gitu. secara nature ya. Betul, dan dengan MBTI ini goalnya kita bukan mengkotak-kotakan orang atau kita menjadi oversimplify atau kita menjadi diskriminasi atau gimana, tetapi paling enggak kitanya paham dulu kenapa kita bereaksi seperti ini, kenapa dia bereaksi seperti itu. Gitu. Bisa memahami orang lain dan juga memahami gimana caranya kita menghandle Menghandle, itu yang paling penting. dengan yang personality yang seperti itu. Yes, betul. Nah ini tadi udah di spill dikit nih supaya kan kita udah harus tahu dulu, silakan benar dulu Mbak Dani. Kita udah harus tahu dulu supaya bisa direkomendasikan untuk diimplementasikan lah ya, gitu. Karena alangkah baiknya kalau misalnya kita tahu, terus kita implementasikan juga nih. Betul. Gitu. Nah cuman kalau aku nih, dari perspektif aku yang taunya MBTI itu adalah hal yang cukup casual, rasanya menurut aku tuh akan lucu gitu loh kalau misalnya kita di lingkup pekerjaan, kita tanya nih, misalnya ada anggota tim member baru MBTI kamu apa gitu. Ternyata mungkin basa-basi doang gitu ya gitu. Cuman kayaknya itu nggak akan kepikiran untuk diimplementasikan sebagai oke, berarti gue kalau kerja harus kayak gini nih sama nih orang gitu. Jadi sebenarnya tuh langkah-langkahnya nih kali ya, yang paling pertama nih ya, untuk menerapkan MBTI di sebuah company itu sebenarnya tuh gimana gitu flow-nya yang enak kali ya Mbak Nunik ya. Ya. Itulah dibutuhkan seorang MBTI trainer. Jadi benar banyak teman-teman yang di startups juga ya melakukan bisa online, bisa juga offline. Kalau offline lebih seru lagi, Dims. Jadi kayak misalkan tim extrovert dikumpulin sama introvert, terus nanti mereka akan mengajukan pertanyaan untuk memahami si introvert ini, dan introvert balik lagi nanya gitu. ya, jadi kayak ada interaksinya dinamis gitu. Seru banget ya kalau offline gitu. Nanti kapan-kapan boleh nih kalau di sini mau diadakan gitu ya sama nanti teman-teman. Coba ya, Star Ventures adain, teman-teman startup entusias datang ya. Nah, itu ngebantu paling enggak si HR untuk melakukan pemetaan kan. Nanti kan ada hasilnya. Nah, dengan begitu mereka mereka paham gitu loh. Oh iya, ini kenapa bereaksi seperti ini. Nah, kemudian kalau tadi dibilang kan misalkan ini untuk anak-anak zaman now ya kan. Untuk cari jodoh, cari ini gitu ya. Padahal aku sebenarnya udah enggak hitung zaman now. Enggak ya. Cuman milenial ke bawah setelahnya itu memang mostly udah pada tahu tentang MBTI ini gitu untuk ya dunia yang sehari-hari. Bahkan di profil Instagramnya kan udah banyak juga ya yang IM, INFJ atau apa gitu. Tapi kebalikannya Dims, justru untuk yang generasi boomers ke atas yang sebelum-sebelumnya justru mereka taunya ini adalah tools untuk HR aja.
malah nggak banyak. Wow. Ya maksudnya untuk yang sehari-hari itu Iya, mereka iya. nggak terlalu explore gitu. Kebalikan malah justru gitu. Justru orang-orang pada zaman dulu taunya ini ya udah buat tools HR aja. Makanya ketika didapati bahwa loh ini sebenarnya bisa buat apapun gitu. Nah, itu baru mereka mempelajari dengan details. Nah, supaya tadi kayak nggak awkward gitu ya Iya, atau ini bener. ya itu dilakukan aja untuk team mapping pakai MBTI tools ini karena ini udah terbukti kok Dims digunakan oleh puluhan ribu perusahaan seluruh dunia dan perusahaan-perusahaan besar seluruh dunia juga banyak yang memakai MBTI ini untuk melakukan team mappingnya mereka. Kan kalau misalnya kita ngomongin soal startup mungkin kayak pasti mostly akan very lean lah ya. Kayak mungkin kalau misalnya sekarang startup founders dan co-foundersnya bisa dihitung Ya. generasinya yang masih kayak millennials ya kan gitu Betul. ya. Ya mungkin melipir dikit lah ya ke Ya. perbatasannya gitu. Cuman kan tapi pasti mereka udah lebih aware nih gitu Iya, dan iya. bisa yang kayak menerima dan mengenal dengan baik juga kayak untuk kayak melakukan team mapping ini tuh oke nih mengaplikasikan MBTI gitu Iya, walaupun iya. mereka backgroundnya bukan dari HR gitu HR, ya iya. kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk company-company aku yakin yang lebih familiar pasti HR-nya ya Iya, kan. iya. Gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti gimana caranya mengencourage mereka yang selain HR-nya gitu loh. Kalau misalnya tuh kayak misal contoh nih Ya. kayak di company tertentu misalnya pasti ada HR department, Ya. ada HR department, habis itu ada departemen lainnya juga gitu, misalnya kreatif, marketing, kayak ada departemen lainnya, kan mereka juga pasti kayak nggak kepikiran gak sih buat kayak memperhatikan hal-hal seperti ini gitu loh. Nah itu gimana tuh caranya supaya sebenarnya kan udah ketahuan nih ini tuh efektif untuk digunakan, ya kan? Tapi gimana cara encourage-nya gitu sih? Gimana supaya tim leadernya atau head of department-nya itu juga mau gitu loh untuk memperhatikan ya MBTI ini gitu loh untuk proses kerja timnya. Iya, Gitu. iya. Gimana tuh kira-kira? Memang kalau tim yang lean startups ya, yang memang itu justru sebenarnya kalau misalkan kita bilang bahwa ini membantu untuk kayak ya dengan edukasi seperti ini paling enggak mereka tahu dulu bahwa tim mereka punya sebenarnya bisa pakai tools ini untuk membantu mereka punya kekuatan group mappingnya dari perusahaan itu gitu. Edukasi seperti ini yang terus ya kita lakukan juga untuk mereka bisa tahu paling enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau timnya masih kecil pun itu enggak mesti yang kayak harus menggunakan MBTI-nya secara karena kan kita bisa dapatkan sebenarnya banyak source-nya. Kayak misalkan aku sendiri ya aku dalam rangka untuk mengeducate itu aku juga bikin kayak semacam ada e-book. Aku punya e-book, ada video juga yang teman-teman bisa akses hanya dengan Rp50.000 doang gitu. Aku nggak mau gratisin karena menurut aku MBTI ini terlalu bagus kalau digratisin gitu aja sehingga mereka mempelajarinya asal lalu. Padahal kadang-kadang orang ngerasa kalau misalnya hal yang gratis itu jadi kehilangan value-nya nggak sih? Iya, dan take it for granted kan. Iya, Dia paling enggak dengan dia bayar 50.000 mereka akan ini sayang nih gue udah bayar, oke nonton dengan serius gitu ya gitu. Itu ada kalau video itu kalau nggak salah aku durasinya 1 atau 2 jam aku lupa. Dan ada yang bentuk e-booknya juga, paling enggak di situ dasar-dasar MBTI-nya udah paham. Nah itu bisa ya sekali beli akses di distribute ke satu tim teman-teman startups-nya. Nah itu bisa membantu mereka, yuk guys isi yuk. Nah kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau apa gitu ya bisa. Ya aku open juga di Instagram kan untuk mereka bisa bertanya-tanya gitu. Paling enggak hal-hal sesimpel itu ya. Nanti kalau misalkan dilihat bahwa emang paling bagusnya gini Dims, kalau dilakukan team mapping and then paling enggak si para leaders dan strategis kita self assessment, lakukan assessment. Nah, kalau mau self assessment yang benar-benar secara resmi hasilnya keluar dari si MBTI itu ada secara online bayarnya $50 dollar. Tapi itu isian dan hasilnya nanti dalam bahasa Inggris karena kan itu kan semua computerized. Atau bisa juga
dengan certified MBTI trainer kayak aku atau teman-teman aku. Oh. Nah, itu tergantung mereka mau matok ininya berapa. Hmm. Kalau aku sama dengan yang si online itu, tetapi Oke. bedanya kalau aku mereka bisa pilih mau bahasa Indonesia dan aku jelaskan juga ke mereka one by one private gitu. Oke, Jadi oke. kayak online pun bisa. Jadi Hmm. mereka ngisi pertanyaan-pertanyaan itu, aku pandu gitu. Aku bikin sesi itu 1 sampai 2 jam yang secara private, nanti aku pandu, nanti akan aku bacakan dan bantu jelaskan juga hasilnya gitu. Jadi mereka bisa lebih memahami diri mereka. Yang itu yang nggak Yes, nebak-nebak yes. lagi Iya, gitu. iya, benar. Gitu. Jadi yang kayak benar-benar dipandu supaya ini sesuai nature, Yes, bukan sesuai nurture. nature-nya gitu, Iya. bukan nurture-nya Iya, gitu. Dan oke. itu banyak yang merasa terbantu dengan self assessment itu. Oh, oke. Nah, tapi Mbak Nunik nih, tadi kan sebenarnya kita dari obrolan kita nih, kayak ketahuan banget nih sebenarnya tuh MBTI itu useful banget. Habis itu kalau misalnya diimplementasikan tuh banyak nih manfaat-manfaatnya gitu loh untuk team mapping, habis itu juga team productivity, effectivity, itu kan semua udah nih jelas ya Betul. kelihatannya gitu kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus diperhatiin nih, kayak takutnya ya seperti yang tadi concern aku kayak belum bisa diterima dengan baik MBTI ini gitu. Kira-kira ada nggak pertimbangan khusus yang harus diperhatikan oleh company atau petinggi-petinggi yang kayak founder atau co-founder ketika mereka tuh mau mencoba untuk mengimplementasikan MBTI ini untuk tim mereka gitu. Oke. Satu Pernah nggak hal, kejadian tuh? satu hal untuk yang apapun itu tools untuk mengetahui kepribadian yang dipakai, itu paling enggak kita untuk mengetahui self awareness kita dulu ya. Yes. Paham dulu, karena bagaimana kita bisa paham sama orang lain kalau kitanya sendiri nggak paham sama diri kita gitu ya. Itu dulu satu. Yang kedua, dengan demikian kita tidak kemudian menjudging atau melabeling orang lain dengan segitu mudahnya. Contoh kecil. Dulu waktu aku belum belajar MBTI. Boleh. Ini waktu aku belum belajar MBTI ya. Aku ada pengalaman nih. Kita naik beca di suatu pulau, pokoknya naik beca, terus kata pemandunya bilang nanti bayarnya 50.000 ya gitu. Kok 50.000? Dia bilang bayarnya 20.000 gitu. Aku lupa deh, pokoknya angkanya berapa. Terus pas dijalanin, lah kok jauh banget ini. Aku bilang sama temanku kayak, ini sih nggak mungkin lah gitu, kita kasih lebih lah gitu. Aku bilang kasih 50.000 juga nggak apa-apa lah gitu. Terus dia bilang jangan, katanya. Hah, kenapa jangan gitu? Dia bilang katanya, lo merusak sistem. Hah, apaan sih ngerusak sistem gitu kan? Kayak aku pikir, bilang aja pelit dalam hati gitu kan. Karena dalam hati, bilang aja pelit. Terus dalam hati aku juga nih nggak berani ini. Emang dasar aku dalam pikiranku suku tertentu yang memang pelit gitu kan. Waduh. Persepsinya. Jadi aku jadi judging orang kan. Gitu. Emang dasar gitu kan dalam hati aku. Nah, terus itu waktu belum tahu MBTI kan. Begitu aku belajar MBTI waktu training itu, aku langsung aha moment di mana ketika dijelaskan bahwa orang thinking sama orang feeling dalam hal mengambil keputusan, yang satu tuh nggak mau merusak sistem. Nah, ketika dibilang gitu, aku langsung teng gitu. Karena emang dia orangnya thinking banget gitu. Sedangkan aku orangnya feeling banget. Karena kan aku kasihan sama si abang becaknya gitu. Nah, jadi dengan ketika kita memahami itu, aku jadi malu sama diri sendiri karena sudah menjudge dia sebagai orang yang pelit gitu. Padahal yang dia lakukan hanya dia tidak mau merusak sistem itu, benar-benar dia nggak mau merusak harga pasaran. Exactly. Karena buat dia tuh sistem dan keadilan justice itu penting banget. Padahal kita cuma ngasih tips lebih kan, gitu. Apresiasi. Betul, exactly. Nah, hal-hal yang kayak gitu Dims yang menurut aku inilah untuk belajar inilah yang pentingnya itu. Nah, itu pun kan juga di pekerjaan pun pasti akan terjadi ya friksi-friksi seperti itu yang kalau kita nggak paham, kita akan lebih mudah jadi judging orang lain atau labeling orang lain. Sedangkan kalau kita udah paham, kita bisa ada yang namanya 3E, yang ini aku selalu pakai ya. Aware yang pertama, yang kedua aware, accept, sama adapt gitu. Jadi kita sudah aware dulu bahwa kita nih ya tadi ya, aku seorang feeling, makanya aku lebih berempati sama orang itu. Jadi aku nggak mau dia sengsara, kasihan gitu ya gitu. Nah, jadi aware dulu, and then abis itu kita accept bahwa kita memang berbeda, aku sama dia berbeda, makanya cara
pandangnya berbeda gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah baru kita beradaptasi. Oke, cari nih jalan keluarnya gimana nih supaya nggak merusak sistem, ya, ya kan? Supaya nggak merusak sistem. Oke, kita tetap bayar misalkan 20 atau 30 ribu sesuai kata pemandu. Tapi kita ngasih misalkan lebih, Pak, ini buat beli sarapan ya. Jadi kita tetap bayarnya kan tetap nih. Iya, Tapi betul. kita kasih lebihnya buat hal lain. Iya. Misalkan Pak buat sarapan. Kalau Gitu. kita nyebutnya uang rokok ya. Iya. Karena aku nggak suka rokok, aku bilangnya Iya, buat sarapan. wah, sarapan. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi hal yang kayak gitu lah, Dims, yang aku yakin sih banyak kebantu gitu. Mungkin memang kalau misalkan dibilang bahwa MBTI emangnya akurat, emangnya ini. Nah, buat aku yang namanya assessment tools untuk memahami kepribadian ini kan ada macam-macam, sama seperti utensils. Sama persis sama utensils, kan ada namanya sendok, ada garpu, ada knife gitu ya. Nah, tergantung kita mau menggunakannya apa, dan memang itu semua nggak ada yang sempurna. Ketika kita makan steak, kita butuhnya pisau sama garpu. Tapi di situ ada saladnya. Nah, bisa jadi jatuh-jatuhan, nggak sempurna kan, tetapi tools mana yang buat kita lebih cocok dan lebih sesuai dan bermanfaat gitu. Iya. Nah, ketika ada tools yang menurut aku ini sangat sudah terbukti lah kalau di banyak orang bahwa ini ngebantu, and then I said ya udah, kenapa ini tidak juga digunakan oleh lebih banyak orang lagi gitu. Yes, ya oke. Wah. Jadi udah bener clear banget sih semuanya sih, kayak udah end to end banget, kayak dari relevansinya, habis itu implementasinya, sampai hal-hal yang harus diperhatikan supaya ini tuh bisa berjalan dengan baik dan seimbang kali ya di secara profesional gitu. Nah mungkin one last question sih, nggak kerasa ya. Nggak kerasa nih. Kayak ternyata kita baru ngobrol 50 menit. Ya. Tapi kayak udah banyak banget gak sih? Kalau misalnya pada teman-teman startup entusias, tinggalin komen. Kasih tahu ya, ilmu yang didapatkan terus banyak apa ya. Oke, one last question nih, kalau misalnya dari Mbak Nunik, kira-kira nih, where do you see the future of using MBTI in workplace dynamics gitu and team recruitment heading deh gitu untuk kedepannya, kira-kira apakah benar-benar akan diimplementis nggak cuma buat HR department doang gitu, atau ternyata ada lain-lainnya gitu. Menurut aku ya, selama kita bekerjanya dengan sesama manusia, MBTI kan selalu bermanfaat menurut aku. Paling enggak untuk dasar-dasar kita untuk memahami, membantu kita memetakan lah gitu. Yang berkaitan dengan manusia ini akan kepake banget menurut aku, Dims. Meskipun nanti pasti akan ada ilmu-ilmu baru yang dikembangkan, kan ada nanti yang berapa personalities dan segala macam gitu. Tapi tetap menurut aku ini basic untuk MBTI ini akan tetap kepake kok gitu. Dan dengan kita memahami dasarnya aja dulu, bisa ngebantu kita untuk memahami yang lebih advance lagi gitu. Jadi menurut aku akan tetap kepake, ini ilmu yang udah tua, tapi menurut aku nggak usang gitu. Ya, tetap ada varian-varian baru yang lebih mungkin lebih advance, tetapi dasar-dasar ini ketika kita memahami itu paling enggak udah sangat-sangat membantu kita gitu. Oke, itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi sebenarnya udah itu aja Mbak Nunik ya. Kita nggak kerasa banget loh ya. Aku benar-benar kayak totalnya udah mau udah 1 jam berlalu nih kayak bentar lagi gitu. Oke, jadi dari aku sebenarnya itu aja teman-teman startup entusias semuanya. That's it for episode 9 of Starpods. Semoga teman-teman puas, senang, dan juga terbantu ya mengenai MBTI ini dan juga kegunaan untuk team mapping tools gitu. Jadi that's it, sekali lagi aku thank you banget sama Mbak Nunik. Sama-sama, thank you Dimas. Nanti tetap mau lagi datangnya Mbak Nunik ya. Mau, boleh banget. Mungkin nanti untuk yang berikutnya bisa ada yang lagi nonton juga nih gitu, bareng kali ya kali ini. Barengan couple ya. Couple entrepreneur ya. Mungkin bulan Februari kali ya. Couple entrepreneur kali ya kita undang lagi ya. Oke. Dinantikan ya teman-teman ya panggungnya untuk Mbak Nunik dan juga couple-nya nih. Gitu. Oke, itu aja yang Mbak Nunik ya. Sekali lagi thank you semuanya. See you in the next episode. Bye. Bye.